Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, salam berkah dan salam sehat. Insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Faris RM di Faris RM YouTube Publishing Channel, yang dalam kali ini menghadirkan episode cerita di balik lagu. Kali ini saya akan menampilkan sebuah lagu yang juga banyak di request. Saya berterima kasih untuk itu, karena Anda semua merequest lagu ini untuk ditampilkan di YouTube Publishing Channel Main Dari Rumah. Jadi kita akan ke cerita di balik lagu dulu. Lagu yang saya maksud adalah Hasrat dan Cita. Kasirna cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia. Biarkan tanganmu terbuka, menjabat penuh ramah dalam gambar harap dan cita. Judul lagu di atas, Hasrat dan Cita, adalah judul dari salah satu karya lagu saya yang memiliki kenangan terhebat dalam karir profesi saya sebagai pemusik dan pencipta lagu. Mengapa saya katakan hebat? Bukan paling berkesan, karena kalau ditanya yang soal kesan, saya agak sulit menjawabnya. Kesan menurut saya, menurut pemahaman saya adalah merasakan suatu perasaan khusus di saat proses mencipta lagu yang dimaksud. Nah, kalau demikian halnya, berarti saya harus mencari-cari lagu mana kira-kira dari semua lagu yang pernah saya tulis dan ciptakan yang memiliki sesuatu yang istimewa di saat penulisan dan penciptaannya. Jawab sesungguhnya adalah pastinya semua lagu. Ya iyalah, bukankah setiap lagu yang ditulis lahir karena sesuatu atau banyak hal mampu berkesan dan menginspirasi kreativitas yang kemudian memicu letupan keinginan, banyak keinginan, dan ungkapan pemikiran, serta dorongan emosi. Akhirnya perlahan-lahan kita susun dan akhirnya terwujud sebagai suatu bentuk komposisi musikal yang tertata sesuai aturan penyampaian maksud yang kita inginkan. Dan bagi saya, seperti juga saya rasa umum dan akan diamini oleh banyak pemusik dan pencipta lagu lain-lainnya, bahwa kesan istimewa pasti hadir di setiap momentum tantangan saat kita memproses kerja, daya, cipta kreatifnya, mewujudkan inspirasi. Tapi pasti juga bahwa kesan tersebut pasti akan hilang bersamaan dengan terwujudnya lagu yang kita tulis tadi. Saat lagunya jadi, yang jelas terjadi adalah kesan-kesan istimewa tadi berganti menjadi kepuasan berkarya dan menghasilkan yang tak ada kata mampu untuk menggambarkannya. Akan tetapi berbeda dengan kenangan. Kalau kenangan lebih berorientasi pada pemahaman akan suatu ukuran keberhasilan yang seringkali tak kita duga. Lagu yang kita ciptakan mendapatkan peran setelah memiliki eksistensinya sebagai sebuah karya lagu. Itu terjadi pada lagu yang kita bahas kali ini, Hasrat dan Cita. Saya kasih catatan sedikit, banyak sekali saya lihat di sosmed, di YouTube, orang-orang yang mengupload, orang-orang yang menulis di Facebook, di berbagai macam lah ya, artikel, banyak wartawan juga yang menulis di publikasi, di pemberitaan, selalu menulis hasrat dan cinta. Itu salah besar ya, karena sebetulnya judul lagunya adalah Hasrat dan Cita. Memang ada kata-kata di dalam lagu itu yang mengatakan hasrat dan cita, cinta insani. Hasrat dan cita, cinta insani gitu. Jadi judul lagunya sekali lagi jangan sampai ada salah di kemudian hari, Hasrat dan Cita.
bukan cinta. Selamanya terpaut kabur, hasrat dan cita-cinta seni. Oke, kembali ya. Itu terjadi pada lagu Hasrat dan Cita yang sebenarnya saya tulis masa saya masih bersekolah di SMA Negeri 3 Jakarta. Waktu itu, masa ketika itu saya aktif menyalurkan bakat musik saya dengan berkiprah di kelompok vokal grup SMA Negeri 3 Jakarta. Lagi gandrung-gandrungnya menulis lagu, prestasi vokal grup SMA Negeri 3 Jakarta yang mampu memperoleh posisi juara ketiga dan juara harapan pertama pada ajang lomba cipta lagu remaja LCLR yang diadakan pertama kali oleh Radio Prambors di tahun 1977 membuat saya jadi pede akan kapasitas yang saya miliki, yaitu saya mampu menulis lagu. Namun baru kurang lebih 1 tahun kemudian Tuhan yang Maha Bijak memberikan satu anugerah yang luar biasa, dan kemudian menjadi alasan mengapa cita-cita semata wayang dari kecil ingin menjadi pemusik mantap saya putuskan menjadi pilihan. Dan Tuhan memberikan anugerahnya melalui Hasrat dan Cita. Ceritanya di suatu session pagi rekaman di Musika Studio, saat duduk di depan piano, bermain-main dengan piano, melatih skill dan jari tangan, entah lagu apa yang saya mainkan, itu memang kebiasaan saya kalau datang lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Saat itu saya berposisi sebagai drummer dari Badai Band yang dimotori oleh almarhum Krisya, almarhum Yoki Suraprayogo, Kinan Nasution, dan juga Eros Jarot. Jadi biasanya saya dan Krisya selalu datang pagi-pagi. Semenjak diajak bergabung dalam formasi Badai Band bersama Krisya, Yoki Suraprayogo, dan Eros Jarot, saya memang seperti sudah dianggap adik oleh kakak saya tersebut. Selain usia yang cukup jauh, selisihnya sekitar 11-12 tahun, mereka bagai menuntun si adik dengan membiasakan saya mengenal sifat masing-masing individu dalam keseharian. Almarhum Krisya selalu menjemput saya jika kami ada jadwal sesi rekaman studio, dan itu karena kami berdua sama-sama tinggal di area yang sama, yaitu di Menteng, Jakarta Pusat. Jadi begitulah, pagi di sekitar pertengahan bulan Mei 1978, kalau saya nggak salah ingat, itu begitu terasa panas disinari terik matahari kemarau tipikal ibu kota. Setibanya di studio, saya yang telah menempuh perjalanan cukup panjang bersama Krisya menempuh kemacetan metropolitan, membuat saya bergegas masuk ke ruang studio yang luas dan berpendingin sentral dan mencari kesejukan. Dan memang sudah sifat saya sampai sekarang tidak pernah tahan kalau melihat piano nganggur. Awalnya asal bunyi, tapi kemudian teringat akan lagu-lagu yang pernah saya tulis. Begitulah Hasrat dan Cita saya mainkan sambil bersenandung komplit dengan mencoba mengingat syair-syairnya. Saya tak sadar kalau Krisya telah cukup lama bersandar sambil merokok di kusen pintu masuk studio sambil mendengar apa yang saya mainkan. Ku ingin semua kan terhapus, membaur di alam semesta, meratap takjub kurnia sinarmu, melukiskan kata harumnya rimana. Area ruang studio yang no smoking membuat Krisya berdiri saja dan enggan masuk ke dalam studio. Setelah selesai utuh memainkan serta menyanyikannya, saya terkejut mendengar suara Krisya tiba-tiba di belakang saya. Itu lagu lo ya, Le? Dia tanya saya. Saya selalu dipanggil Bule oleh dia, karena waktu itu memang rambut saya sampai sekarang juga pirang ya. Krisya dan teman-teman dan lain-lain memang manggil saya dengan panggilan Bule akibat saya adalah jenis manusia yang berkulit terang dan berambut warna coklat gelap, karena darah Belanda yang memang dibawa oleh ibu. Krisya kemudian melanjutkan, bagus tuh, Le. Lo harus mulai berani untuk menulis lagu. Musikalitas lo memang jelas ada. Bakat seharusnya sudah bisa lo sadari. Itu ucapan dari almarhum Krisya. Dan rupanya Krisya bercerita kepada Yoki, yang memang sering berperan sebagai komposer dan arranger utama dalam formasi Badai Band
dan album-album Chrisye ketika itu. Keesokan harinya Yoki yang ganti bertanya kepada saya, "Le, gue denger dari Chris, lu punya lagu bagus." Saya jawab, nggak bagus, biasa-biasa aja kok. Tapi Yoki berkeras meminta saya memainkannya sekali lagi untuk ia dengar. Dan begitu selesai, Yoki langsung sepakat bersama Chrisye meyakinkan saya dengan sungguh-sungguh bahwa lagu Hasrat dan Cita adalah komposisi pop yang sangat bagus. Yoki bahkan memohon agar lagu itu boleh ia minta untuk jadi salah satu lagu yang akan dinyanyikan oleh vokalis wanita yang lagi naik daun saat itu, yaitu sahabat saya, almarhumah Andi Meriam Matalata. Waduh, saya seperti mimpi. Lagu ciptaan saya semasa SMA akan dinyanyikan oleh Mbak Mer. Panggilan saya kepada almarhum Andi Meriam. Maka ketika saya akhirnya menyaksikan bagaimana Mbak Mer dan Yoki berkolaborasi memproses lagu tersebut sambil sesekali bertanya kepada saya selaku penciptanya, saya tak mampu lagi berkata-kata. Totally speechless. Lagunya bagus banget, Is. Terima kasih ya sudah memberikannya kepada saya. Begitu ingat saya, Mbak Mer atau Andi Meriam Matalata mengomentari Hasrat dan Cita saat kami istirahat sambil bersantap siang. Dan sampai saat ini, Mbak Mer selalu membawakan lagu Hasrat dan Cita sampai akhir hayatnya. Ya, yang seperti menjadi jati diri popularitasnya. Ya. Hasrat dan Cita tak hanya menjadi lagu ciptaan saya yang pertama yang diterbitkan dan beredar secara komersial di pelataran industri musik nasional, akan tetapi lewat lagu tersebut saya merasa mendapat kehormatan memberikan identitas ketenaran bagi seorang penyanyi yang memiliki ciri tersendiri dan memang pantas memiliki popularitas karena kapasitasnya. Saya bangga karena Hasrat dan Cita yang bercerita tentang sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa manusia baru ingat Tuhannya ketika dirinya dilanda kesusahan? Padahal Tuhan selalu memberikan hanya yang terbaik bagi makhluk semesta yang diciptakannya. Saya Faris RM, demikianlah cerita di balik lagu Hasrat dan Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy. Sampai kita ketemu lagi di cerita di balik karya lewat Faris RM YouTube Publishing Channel. Jangan lupa subscribe, follow, dan share. Dan dapatkan inspirasi-inspirasi bebas vlog dan gosip lewat Faris RM YouTube Publishing Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris RM, sahabat Anda. Tulus doa yang kini menjelma dan terucap dalam bisu selamanya terpaut kabur.